atau di sosial media lainnya, bahkan di Instagram juga lagi rame-ramenya ngebahas tentang Pelabuhan Nunukan. Ya. Tapi sebelum masuk itu, perkenalkan diri dulu Bang. Namanya Abang, siapa? Boleh dites. Oh ya, nama saya Sopian ini. Saya sebenarnya bukan siapa-siapa juga ini. Pelabuhan Tununtaka itu belum, semua bangunan yang ada di Nunukan itu kan semua belum ada nama. Sesuai dengan izin lingkungannya itu tahun 2003, kalau tidak salah tahun 2003 di situ ada nama Pelabuhan Tununtaka. Nah, saya berpegang teguh pada izin lingkungan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat tahun 2003, namanya Pelabuhan Tununtaka. Ketahui nama Pelabuhan Nunukan itu kayak ada yang aneh itu sejak kapan nih? Ya, saya sendiri secara pribadi kan kalau lewat depan pelabuhan tuh kan ngelihat, oh Pelabuhan Nunukan, kelihatannya ada yang salah nih. Tapi ya saya coba mencari tahu. Kebetulan juga saudara ini, teman saya ini menginformasi, selalu menulis sesuatu itu di media, di medsos sering mengatakan ada yang terlupakan, ada yang tertutup. Saya enggak paham nih. Oh, akhirnya saya paham. Hujan nggak salah waktu bawa gambar itu, hanya mau ngambil gambar membuktikan bahwa ini benar-benar akan hilang. Kalau maksud saya bukan dihilangkan, diabaikan. Daerah itu kan punya ciri khas, identitas suatu daerah itu kan adalah nama daerahnya, motif, itu identitas suatu daerah tuh, kesenian budayanya apa segala kan. Jadi setelah Abang melihat itu dan ditambah juga rekan-rekan Abang datang menemui Abang, terjadilah apa nih Bang? Terjadi Sekitar berapa orang kita waktu malam tuh di sini komunikasi soal itu. Kita mau turun ya, tunggu dulu, kita harus komunikasi dulu sama orang-orang tua kita di sini, dari mana asal usul nama Tununtaka itu. Yang saya takutnya itu hanya sebutan saja tapi tidak dicantumkan. Ternyata saya buka di surat izin lingkungannya Pelabuhan Tununtaka. Nah, disitulah saya berpegang pada surat lingkungan, izin lingkungan. Komunikasi mulai ngumpul itu udah 2 bulan yang lalu atau sebulan yang lalu atau berapa? 3 bulan yang lalu sebelum Irau. Iya. Sebelum Irau. Karena kan Irau sibuk juga orang sana sini kan. Mencari kebenaran itu jangan nyelonong-nyelonong sendiri, langsung mencari kebenaran. Orang kaget, siapa sih tadi itu? Dia enggak tahu sejarah juga itu yang ngomong-ngomong begitu. Nah, kan biasanya isunya begitu. Harus kita cari tahu dulu semua siapa. Puncaknya kemarin dia masukin di medsos. Heboh lah sana sini orang perang. Bahkan yang komentar pun bukan hanya dari orang suku Tidung kan? Iya. Bahkan orang kayak orang Bugis, orang Jawa, Iya. Saya juga merasa kayak ada yang hilang gitu, merasa ada kayak sesuatu yang berbeda gitu. Di GPS kalau kita lihat Tununtaka langsung muncul kan. Pelabuhan Nunukan tetap munculnya Tununtaka. Setelah adanya reaksi massa di komen-komen tersebut, apakah itu semakin membangkitkan Abang dan rekan-rekan yang lain, ini kita harus perjelas nih? Kalau saya sih, kalau macam begitu tidak memang niat kita kan meminta keterangan yang pasti. Kita tidak berandai-andai masalah ini. Ini izinnya sudah Tununtaka, kenapa mau dirubah? Makanya saya bilang tadi dalam penyampaian, ini memakai AMDAL atau UKRPL. Dia bilang AMDAL. Bunyi izin lingkungannya apa? Pelabuhan Tununtaka. Kenapa ditulis Pelabuhan Nunukan? Artinya izinnya beda dong, saya bilang. Di tamannya Pelabuhan Tununtaka, tapi yang terpampang keluar ngapain mau dibikin Pelabuhan Nunukan? Yang mana yang betul? Tadi siang kan kita sama-sama bersama yang lain juga datang ke kantor Pelindo, disambut dengan baik. Alhamdulillah sambut dengan baik. Terus responnya juga bagus. Ya. Pertama undang berapa orang? Ngajak rekannya berapa? Kita 10 orang aja. 10 orang itu saya cantumkan nama-nama, tinggal mereka isi lagi yang kosong itu siapa-siapa yang mau ikut ya kan. 10 orang. Jangan, saya tidak mau menentukan siapa-siapa yang mau ikut. Nanti kan ada kenapa saya tidak diajak? Pilih kasih gitu. Jadi kalau sudah bunyinya 10 orang ya, kalau datangnya sampai 100 orang ya paling itu simpatisan. Dan ternyata hasil yang dirapatkan di dalam bagaimana Pak? Arah anginnya ini arah kemana? Ya,
sesuai dengan yang dia sampaikan tadi akan merubah menjadi pelabuhan Tunontaka. Itu sudah masuk di media. Semua nanti sudah tahu kan, dia akan mengganti. Dan pemerintah juga kan sudah tahu nih. Kalau itu tidak dirubah dan tidak diawasi pemerintah sendiri kan artinya membuat suatu aksi lagi. Iya kan? Yang disalahkan ini sudah tahu kok dibiarkan. Jangan sampai ada reaksi baru mau sibuk. Dia rencanakan kalau tidak ada materialnya untuk sementara dia cabut atau dia tutup. Tadi kalau dia mau berkeras saya minta izin lingkungannya, buka izin lingkungannya. Apakah bunyinya Pelabuhan Nunukan atau Pelabuhan Tunontaka? Sebenarnya kita hal-hal yang bisa diperbaiki. Ada hal-hal yang harus kita turun tangan. Kita tidak mau juga asal-asal turun ini kita baik juga sebenarnya. Iya, karena hal-hal begitu kalau kita mau ikuti bahaya. Nah, itulah yang kita jaga dari lembaga-lembaga adat, dari ormas lokal kan. Yang kita jaga tuh isu-isu itu. Kita bagaimana bisa meredam? Sebab kalau isu-isu itu tidak kita redam dari awal, hati-hati berkomunikasi, hati-hati menggunakan medsos, hati-hati. Itu kan sekarang kan banyak yang terjadi yang begitu. Bang, mungkin terakhir nih Bang, pesan Abang buat seluruh warga Nunukan, mau itu suku Tidung, Bugis, Jawa, menanggapi kalau ada isu-isu yang seperti ini, pesan Abang. Ya, kalau saya sih pesan-pesan kepada saudara-saudara kita yang ada untuk menanggapi satu isu itu, melihat dari segi apa, jangan langsung kita menunjukkan ini salah ini benar. Seharusnya kita harus menyelesaikan masalah itu dengan tenang. Kita tidak bisa terburu-buru karena yang kita pikirnya orang banyak, bukan kita pribadi. Tapi ya kita tidak bisa juga merubah pikiran orang yang sudah ya tergantung pribadi kita masing-masing lah menilai bagaimananya untuk kedepannya. Nunukan ini kan kita yang dipercayakan untuk generasi bagaimana Nunukan ini, kita saling menjaga lah, like budaya apa segala corak suatu daerah itu. Kalau perlu kita bantu yang etnis lain, bantu etnis ini bagaimana kita mencerminkan kebudayaan kita, disounding kebudayaan itu. Jadi semua etnis itu bisa menampakkan keragaman budaya, tapi bukan persaingan budaya. Ya itu kita bisa menampakkan budaya, tapi saya kembali lagi terhadap pemerintah, jangan berhenti untuk melihat para pencinta seni budaya itu, jangan sampai mereka sendiri mau menyalurkan aspirasi itu kemana. Makanya ingatkan, bergaul ya, jangan sampai menjadi perselisihan. Anak-anak itu harus kita ajari adat istiadat. Kadang kita punya adat tapi tidak punya adab. Itu aja Bang ya. Oke. Terima kasih banyak Bang atas waktunya Bang. Mudah-mudahan sahabat 31 yang dengar, warga Nunukan yang dengar bisa menjadikan refleksi diri. Iya.